Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelajaran tematik kita hari ini masih pada tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran ini ada dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Muatan pelajarannya antara lain yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.5, membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Lalu selanjutnya muatan IPS KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan dan sosial budaya. Lalu muatan IPA KD 3.8, memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Lalu muatan PPKN KD 3.1, memahami hubungan simbol dengan makna sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, muatan SBDP KD 3.1, yaitu memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa menilai kejadian yang terdapat dalam suatu dongeng. Yang kedua, siswa menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Ketiga, siswa mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Keempat, siswa menjelaskan makna sila ketiga Pancasila beserta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa menggambar bertema nelayan dengan kreatif. Oke, kita langsung saja di sini pembelajaran yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Yaitu pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Sebelum kita memberikan pendapat atau opini dan masukan, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng, yaitu yang pertama ada tokoh, lalu alur cerita, dan yang terakhir adalah pesan moral dari cerita itu sendiri. Di sini ada dongeng, sepenggal dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Itu bisa kalian simak dan kalian baca di buku Bupena. Untuk tugas muatan bahasa Indonesia KD 3.5 itu ada di buku Bupena halaman 48. Lanjut, masih dalam pembelajaran pertama, yaitu muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, yaitu kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Di sini adalah skema-skema atau alur-alur dalam cara pembuatan kertas. Yang pertama, kayu kita kupas kulitnya dan dipotong menjadi bagian kecil. Yang selanjutnya, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia sehingga menjadi pulp. Yang ketiga, pulp tersebut diberi pemutih supaya kertas berubah warnanya menjadi warna putih. Langkah keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan menggunakan mesin press.
Langkah selanjutnya, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Dan yang terakhir atau ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung dan siap untuk digunakan. Lanjut, masih di pembelajaran pertama, yaitu muatan IPA KD 3.8 dan 4.8, yaitu dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Dampak-dampaknya yang bisa kita lihat di sini, yang pertama adalah berkurangnya ketersediaan oksigen atau O2. Yang kedua, suhu bumi semakin meningkat atau global warming. Dan yang terakhir, rawan terjadi bencana alam misalnya banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi bencana alam lainnya. Lanjut, untuk selanjutnya kita masuk pembelajaran yang kedua, yaitu muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Bunyi dari sila ketiga Pancasila ini yaitu berbunyi Persatuan Indonesia, yang digambarkan dengan pohon beringin. Pohon beringin di sini ada dua bagian. Yang pertama akar gantung. Maksudnya adalah Indonesia. Indonesia ini terdiri dari atas berbagai macam suku, ras, etnis, dan budaya. Lalu selanjutnya ada pohon rindang, yang artinya adalah Indonesia adalah pemersatu semua bangsa-bangsa yang ada di negara ini. Untuk tugas muatan PPKN KD 3.1 itu bisa kalian lihat di buku Bupena, ada di halaman 52. Selanjutnya masih pada pembelajaran yang kedua, yaitu muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1, yaitu menggambar objek benda. Berikut adalah cara untuk menggambar. Untuk diperhatikan, yang pertama kita buat sketsa pemandangan pantai terlebih dahulu. Langkah yang kedua, mulailah untuk menambahkan gambar perahu nelayan. Langkah yang ketiga, tambahkan beberapa sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Langkah keempat, tambahkan gambar lain seperti contoh pohon kelapa dan hewan-hewan yang ada di laut. Langkah kelima, tebalkan sketsa dan hapuslah garis-garis yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, warnailah gambar tersebut dengan alat warna sehingga gambarnya akan terlihat rapi dan indah. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada penyampaian dari Bapak yang mungkin tidak berkenan atau ada kata-kata yang tidak mengenakan, sebelumnya Bapak mohon maaf. Sekian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.